Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Mem Fitri. Okay, today I will explain you about an explanation text. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang explanation text atau teks eksplanasi. Pernahkah kalian melihat atau membaca jenis teks seperti ini? Lihat dari judulnya dulu. How does rain happen? Bagaimana hujan itu terjadi? How a cancer is formed? Bagaimana kanker itu bisa terbentuk? How chocolate is made? Bagaimana coklat itu dibuat atau terbuat? Kalian pernah gak melihat teks seperti ini? Saya kira kalian sering ya melihatnya, cuma mungkin belum tahu ini jenis teks apa. Nah, teks yang seperti ini bisa dilihat dari judulnya. Pertama, hampir mirip dengan teks prosedur ya. Judulnya hampir mirip, ada how, tapi bedanya apa? Kalau teks prosedur itu lebih ada stepnya, kemudian ada material, tapi di sini itu isinya adalah full tentang explanation, penjelasan, runtutan bagaimana terjadinya sesuatu itu. Ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Definitionnya apa sebenarnya explanation text itu ya? Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang proses terkait dengan terbentuknya sesuatu alam atau budaya dan juga fenomena tertentu ya. Kemudian explanation text is to say why and how. Explanation text itu untuk mengatakan mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Kemudian generic structure-nya ada dua. The first, general statement. Kalau di teks prosedur kan bukan general statement ya kan. Kalau di teks prosedur kan itu ada material ya kan. Tapi kalau di explanation text itu ada general statement. Apa itu general statement? General statement itu stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi berawal dari fenomena atau isu dari fenomena tersebut yang akan dijelaskan itu fenomenanya apa. Jadi kalau tadi yang diceritakan inginnya bagaimana hujan terjadi, berarti fenomenanya adalah hujan adalah dan bagaimana. Nah, situ. Nah, baru nanti diceritakan bagaimana caranya hujan itu bisa terjadi, namanya sequence of explanation. Jadi sequence waktunya. Sequence explanation stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi di sini adalah langkah-langkah terjadinya fenomena tersebut. Kalau di prosedur namanya kan juga steps ya. Nah, bedanya lagi kalau teks prosedur itu kan awal sendiri itu ada goal. Goal itu tujuan. Tujuan itu berada di judul. Kalau ini kan hampir mirip. Judulnya di prosedur dan explanation itu hampir mirip. Ada kata how-nya. Tapi kalau di explanation ada why juga, tapi kalau di prosedur kan nggak ada ya. And then purpose, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah to form of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi untuk membentuk intinya adalah fenomena budaya, sosial, dan lain-lain seperti itu. And the second, to explain how or why something happens. Untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Oke, kemudian language feature of explanation text. In explanation text, there are linguistic features. Yang pertama adalah using simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua adalah using abstract noun, menggunakan kata benda abstrak. Yang ketiga using passive voice. Ini sudah pernah dibahas ya, kalimat pasif maksudnya ya.
Kemudian using action verb, menggunakan kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. And then containing explanation of the process, berisi tentang penjelasan proses. Nah, meskipun language feature-nya seperti ini bukan berarti language feature yang lain atau grammatical yang lain tidak ada, itu bukan berarti seperti itu ya, tapi biasanya mencakup hal seperti ini. Tuh. Next, ini ada sentence analysis. Ini untuk contoh ya. Ini saya ngambil dari judul yang rain tadi ya. How does rain happen atau apa tadi ya. Kalimat pertama, rain is the primary source. Ini language feature-nya adalah simple present tense. Bisa dilihat dari mana sih kalau itu simple present tense? Dilihat aja, itu subjeknya ada rain, kemudian verb one-nya adalah is ya, infinitifnya, kemudian the primary source-nya adalah complement atau pelengkap. Kemudian yang berikutnya adalah water cycle, di sini adalah sebagai abstract noun. Abstract noun jadi kata benda yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan begitu ya. No visible noun, jadi nggak terlihat seperti itu. Water cycle kan kita nggak bisa lihat siklusnya hujan, itu nggak bisa melihat. Kita tahu-taunya sudah ada hujan gitu. Siklusnya bagaimana di sana akan dijelaskan gitu. Kemudian this is called virga. This is called, itu passive voice. Ciri-cirinya passive voice itu apa? Jadi patternnya ada subject, this itu sebagai subjek ya. Kemudian ada be-nya di sini is, am atau are. Nah, kalau untuk future tense itu nggak pakai is, am, are lagi, tapi langsung pakai kata be. Nah, di sini ada be-nya yaitu is. Kemudian past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Kan ada bentuk pertama, verb one itu namanya infinitive. Bentuk kedua, verb two itu namanya past. Ya, bentuk ketiga itu namanya past participle atau verb 3. Kemudian the droplets grow until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Ada kata grow and fall di sini. Ini dua-duanya sama-sama kata kerja namun jenisnya berbeda. Jadi kata kerja itu ada namanya mental verb, ada physical verb sama action verb. Kalau mental verb itu lebih cenderung kepada thinking ya, kayak pemikiran think, nah pikir kayak gitu. Kemudian kalau physical itu they describe specific physical action. Mereka menjelaskan kegiatan fisik. If you can create a motion with your body or use a tool to complete an action. Jika kamu bisa membentuk suatu motion itu dengan menggunakan tubuh atau menggunakan sebuah alat untuk melengkapi kegiatan tersebut. Misalnya grow itu kan tumbuh ya. Tumbuh itu menggunakan body kamu kan. Nah, itu berarti namanya physical verb. Lalu fall itu namanya action verb. Itu an action verb describes someone or something is doing. Menjelaskan seseorang, mendeskripsikan seseorang atau sesuatu itu dikerjakan. Fall jatuh, sebenarnya nggak sengaja, tapi fall itu kan kegiatan Anda itu sedang jatuh gitu. Kemudian the concept of the water cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate bla 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 bla. Namanya containing explanation of the process. Ya, jadi ini menjelaskan tentang proses. Biasanya bisa menggunakan sequence of the event seperti next dan bla bla bla. Di sini kan menjelaskan the concept of the water cycle involve, konsepnya dari siklus air termasuk matahari dan bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Nah, itu namanya sequence of the events. Nah, mungkin di sini yang akan kita bahas lebih detail adalah tentang passive voice-nya. Kalimat aktif dan kalimat pasif.
Ini ada rumusnya untuk membentuk kalimat itu menjadi kalimat pasif. Nah, contoh saja ini. Misalkan Budi makan roti, itu kan namanya kalimat aktif ya. Budinya sedang memakan roti. Budi makan roti. Tapi kalau dibuat kalimat pasif jadi bagaimana? Nah, jadi yang jadi objek itu dirubah menjadi subjek. Di rotinya kan tadi objek ya di belakang ya, setelah kata kerja itu namanya objek. Kemudian dijadikan subjek. Rotinya jadi di depan. Roti dimakan Budi. Jadi Budinya yang di kalimat aktif itu jadi subjek. Kalau di kalimat pasif dirubah menjadi objek. Bahasa Jawanya diwalik. Oke. Ini rumusnya kalau kalian ingin membuat passive voice. Intinya adalah kalian harus paham bahwa bentuk passive itu bisa dipahami dari form be plus past participle. Jadi harus ada be kemudian kata kerja bentuk ketiga. Ya. Jangan dihilangkan itu be-nya. Jadi apapun nanti bentuknya, mau simple present, mau present continuous, mau simple past, mau past continuous atau excentra, yang penting itu ada be kemudian verb 3-nya. Contoh nih, simple present. Simple present itu kan verb 1 nih kan ya. Ada is, am, are, kemudian pp ini maksudnya adalah past participle. Contoh ini, is created, itu be-nya is, created itu adalah terbentuk atau dibentuk. Jadi is created jadi dibentuk. Intinya kalau passive voice itu kata kerjanya jadi di gitu artinya. Di bahasa Indonesia kan jadi di atau ter. Kemudian ada present continuous. Kalau present continuous itu kan ciri-cirinya adalah verb ing. Meskipun verb ing karena passive voice itu kan harus be verb 3. Jadi di-combine jadi be dulu ya. Is. Kalau is created kan jadi simple present. Nah, ditambah apa? Karena harus ada verb ing jadi is being created, itu untuk yang nominal. Kalau simple past yang dirubah jadi past tense itu apanya? Yang dirubah jadi past tense adalah to be-nya. Jadi yang tadinya misalkan is tadi ya, is created, is-nya dirubah menjadi bentuk kedua. Jadi was created. Kalau past continuous ya was being created, kayak bawahnya itu. Kalau present perfect itu kan rumusnya ciri-cirinya adalah have or has, past participle. Jadi ini juga harus ada. Has-nya kita masukkan dulu, has atau have ya. Has atau have itu tergantung dari subjeknya apa. Kemudian be-nya juga harus ada. Karena be-nya di sini kalau present perfect itu kan harus bentuk ketiga. Jadi be-nya kita jadikan bentuk ketiga. Be, was, been. Nah, bentuk ketiganya adalah been. Ini. Jadi has been created. Past perfect juga begitu. Yang dijadikan past adalah have or has-nya. Jadi have. Untuk keduanya has or have adalah had. Simple future pakai will. Ciri-cirinya will. Nah, kalau passive voice harus ada be verb 3 kan. Nah, sedangkan setelah will itu kata kerja harus bentuk dasar, tidak boleh ditambahi apapun. Nah, maka dari itu setelah will tidak boleh pakai is, am, are, tapi menggunakan kata be. Be itu infinitif atau bare infinitif kata kerja dasar. Jadi will be created seperti itu. Kalau future continuous kan ada yang pakai itu ya be going to. Nah, be going to-nya tetap is, am, are going to. Nah, be yang berikutnya inilah be-nya passive voice. Kalau be yang depan sendiri itu bukan be-nya passive voice tapi be-nya future. Is going to be created. Be created yang belakang itu adalah passive voice-nya. Yang depan is going to itu adalah future. Future perfect will have been. Di sini future-nya pakai will ini, perfect-nya have or has kemudian been. Kenapa di sini pakai have langsung ya?
karena ada will. Kalau setelah ada will nggak boleh pakai has, jadi harus have. Will have been, kemudian verb 3 created gitu. Kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan, bisa chat saya. Oke, next. Itu tadi adalah penjelasan tentang explanation text dan juga passive voice. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengerjakan latihan soal di sini. 10 saja, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.